Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita hadir di pengajian Ahad pagi Masjid Al-Furqan kita ini, dan salat dan salam tentu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun pagi ini kita akan menyampaikan beberapa ayat suci Al-Quran, di mana duduk di majelis taklim ini kalau dengan satu niat yang memang ingin meminta dengan Allah, ya Allah beri aku petunjuk. Kalau saya sering dulu membuktikan pada zaman-zaman saat-saat urusan yang demikian banyak, ada permasalahan satu atau dua, saya pergi ke majelis taklim, saya minta, ya Allah berikan jawaban daripada permasalahan ini. Memang diberi nian, ditunjukkan nian jawabannya. Cobalah perhatikan. Jadi kita di majelis taklim ini mengharapkan hidayah dan petunjuk dari Allah. Maka itu kita dengan niat yang tulus kita usahakan, ya, apapun halangan pada pagi hari pengajian kita singkirkan halangan itu, kita dengan bismillah pergi dengan satu niat itu tadi. Semoga Allah memberikan tambahan hidayah ilmu bagiku. Diberi niat. Aku sering membuktikan. Pulangnya lega. Ada jawaban. Pada pagi hari ini saya ingin membahas sedikit tentang ayat kursi. Ayat kursi yang sering ditaruh di dinding-dinding di rumah-rumah itu banyak saudara kita. Maka kita ingin tahu apakah dalam ayat kursi itu yang terkandung. Maka ayatnya berbunyi begini, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Yang artinya tiada Tuhan melainkan Allah. Dia hidup kekal berdiri sendiri yang mengurus alam semesta, tidak mengantuk dan tidak pula ia tidur. Kepunyaannya lah semua isi ruang angkasa dan bumi. Tidak ada yang memberikan pertolongan melainkan dengan seizinnya. Dia mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi. Mereka tidak mengetahui ilmu Allah kecuali dengan kehendaknya. Kursi Allah, ilmu kekuasaan Allah melingkungi ruang angkasa dan bumi, dan tidaklah susah baginya memelihara keduanya, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Nah, inilah kandungan daripada ayat kursi, ya, yang kalau kita lihat sebagai hiasan dinding, tapi kalau kita runut kepada artinya, ini bukan main, ya. Di samping kebesaran Allah di sini,
dengan sifat-sifat Allah, dan sekaligus memberikan bagaimana sikap kita. Dikatakan tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi tidak ada sembahnya lain, keyakinan yang lain yang menyamai Allah. Itu sudah final. Kalau nyimpang dari situ syirik. Ya. Ada batu cincin, ada keris. Aku sejak pakai jimat ini gagah nian aku. Itu umpamanya kan. Itu sudah nyimpang. Kalau aku katakan aku sejak taat beribadah ini mantap nian perasaan aku, nah itu betul. Itu betul, ya. Dia hidup kekal berdiri sendiri mengurus alam semesta. Jadi ini dalam Allah yang mengurus alam semesta ini. Termasuk kita tentu. Alam semesta, alam itu termasuk juga kita kan. Ya, jadi Allah yang ngurus. Ya. Jadi semua ini yang kita saksikan ini itu dalam pengawasan Allah. Tempat kita tinggal ini tidak mengantuk dan tidak pula ia tidur. Tidak ada berhentinya, tidak ada. Kepunyaannya lah semua isi ruang angkasa dan bumi. Jadi isi ruang angkasa termasuk kita sendiri itu kepunyaan Allah. Ya, harta benda itu kepunyaan Allah. Buktinya kalau Allah nak ngambil, tidak ada yang bisa nahan nih. Ya, sekali hari ditunjukkan kita ingat masih kebakaran besar melanda Palembang, 3 kelurahan rata, api nyebrang sungai, nyebrang jalan, tidak tahu berapa radius luasnya yang terbakar. Kalau kata orang api tidak bisa nyebrang jalan, tapi ternyata melompat-lompat sungai, melompat jalan. Ya, dia itu kepunyaannya lah apa-apa yang di langit dan di bumi, termasuk kita ini. Jadi tidak ada tugas lain buat kita selain daripada Allah. Itulah yang nomor satu. Tempat kita meminta, tempat kita bergantung. Allah Samad, Allah tempat meminta. Kalau meminta, mintalah dengan Allah. Ya, jangan kemana-mana, jangan ke kuburan minta nomor dulu. Waktu nalo tu orang banyak ke kuburan minta nalo. Katanya orang mati itu tahu dengan nomor. Banyak yang sesat, banyak juga yang sudah betul. Nah, kita mengaji ini membetulkan letak kita. Ya. Karena demikian tebal Al-Quran ini untuk membetulkan letak-letak manusia. Jadi alhamdulillah kesempatan buat kita ya yang sudah duduk ke majelis taklim, wah itu bersyukur dia. So ada orang yang tidak ada perhatiannya ke majelis taklim itu, tidak ada. Ngaji ya, ngaji apa? Nah itu beda. Tidak terbuka hatinya, tidak ada mau dia. Tak tahu dia minta petunjuk siapa itu. Nah gitu kan. Dia mengetahui apa yang terjadi dan apa yang sudah terjadi. Nah, Allah yang mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi. Kalau kita tidak tahu ya, tidak tahu kita apakah hari besok itu, tidak tahu kita. Apa keadaan besok hari ya, tidak tahu kita. Tahu-tahunya ditemui besok, oh begini. Besok lagi ditemui, oh begini. Tapi yang tahu, yang kita tahu, tidak ada. Disitulah kita menyerah bahwa kita memang seorang hamba di hadapan seorang Khalik, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi, termasuk kita. Ya, jangan lagi seperti orang liberal. Dia baginya kalau dia cerita apa yang dilihat, mobil tabrakan, dia asyik nyeritakan yang dilihatnya itulah. Tak pernah dia nyebut nama Allah. Masya Allah apa yang
Allah punya kehendak, ada jarang. Dia cerita apa yang dilihatnya itulah. Nah, seharusnya itu selalu zikrullah itu kan mengingat Allah selalu sebanyak-banyaknya. Kalau menjawab kata insyaallah, ya, begitu sikap kita seorang hamba, yaitu selalu menghubungkan diri dengan Allah. Itu yang betul. Itu yang betul. Jangan sampai tak ingat dengan Allah. Ya. Zikran katsira, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Ingatlah dengan Allah sebanyak-banyaknya. Ada nyanyinya dulu. Mau tidur ingat Allah, mau duduk ingat Allah, mau makan ingat Allah, ada nyanyinya kan? Itu betul itu. Itu yang betul. Nah, jadi hidup ini ada yang betul, ada yang salah. Jadi kita di majelis taklim ini kesempatan membetulkan langkah, gerak, ya, pemahaman, keyakinan. Membetulkan itulah kita maka bersedia hadir di majelis-majelis taklim, apalagi membahas Quran. Mereka tidak mengetahui ilmu Allah kecuali dengan kehendaknya. Nah, itu tadi banyak hal-hal yang tidak kita ketahui tadi, kecuali dengan kehendaknya. Kalau seseorang akan diberi petunjuk, dibisikkan ilham oleh malaikat. Kalau tidak tahu itulah. Ya, rahasianya semua hidup ini di tangan Allah. Kita menganalisa, ya, membuat perkiraan-perkiraan. Nah, itu. Mereka tidak mengetahui ilmu Allah kecuali dengan kehendaknya. Kursi Allah, ilmu kekuasaan Allah, melingkupi ruang angkasa dan bumi. Jadi ilmu Allah itu melingkupi ruang angkasa dan bumi. Bumi ini, ya, kalau pengetahuan manusia mana sedikit sekali, ya, sedikit sekali yang diberikan kepada kita manusia, kecuali dengan petunjuk Al-Quran. Nah, kalau dalam ini lengkap semua. Dalam Al-Quran ini semua ilmu ada terkumpul di sini. Pemberitahuan Allah kepada manusia, ya, lengkap. Jadi kalau maka itu Al-Quran hudal linnas. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Jadi siapa yang ingin banyak petunjuk, buka Quran. Dalam satu hari ada waktu buka Quran, walaupun 10-15 menit, itu hasilnya sangat bagus. Sekarang Al-Quran sudah ada yang berbahasa Indonesia. Kalau dulu memang tidak ada, ya, tahun 80-an ke bawah belum ada tafsir ini. Sekarang sudah lengkap di toko-toko buku, sudah ada yang berbahasa Indonesia. Jadi kita bukan hanya mengaji. Kalau dulu hanya mengaji, ngaji, tadarus yuk, tadarus. Tapi yang namanya memahami belum ada. Ya. Nah, sekarang era Al-Quran ini dipahami, dibaca, dipahami, supaya dapat dikerjakan, dilaksanakan. Itu gunanya dipahami. Berubah kita ini. Berubah sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Jadi budayanya menjadi budaya Al-Quran. Ya, kalau sekarang kita kenal budaya tradisional nenek moyang. Tapi kalau sudah budaya Al-Quran itu beda. Ya, pasti kalau ilmu Al-Quran itu dia jelas, dia merupakan petunjuk, dia boleh jadi pegangan, jadi patokan. Dan tidaklah susah baginya memelihara keduanya, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Tidaklah susah baginya memelihara keduanya. Jadi bumi dan langit ini termasuk kita, itu dalam pengawasan Allah. Ya, maka itu manusia ini ada yang betul, ada yang sesat. Nah, disitulah
keuntungan bagi orang yang berusaha mencari pengelurusan keadaan. Jadi dia tidak perlu larut dalam sesat. Ya, sesat dia pindah. Begitu kandungan dari isi Al-Quran. Maka itu sekarang kita lihat uraiannya lebih detail. Berbunyi, satu, pada umumnya ayat-ayat itu masih ada hubungannya dengan yang sebelumnya tentang agama-agama yang dibawa Rasul-Rasul. Rasul-Rasul ada yang lebih dan ada yang kurang martabatnya. Rupanya dari Rasul juga ada yang lebih, ada yang kurang juga. Sama dengan kita ya, manusia. Ada lebih, ada kurang juga. Dua, masalah masyiatullah atau kehendak Allah sering meragukan orang. Kehendak Allah itu dijalankannya sesuai dengan hikmah kebijaksanaan yang sudah dijanjikannya, sesuai dengan segala aturan yang sudah diadakannya. Jadi dijalankan oleh Allah segala sesuatunya itu sesuai dengan kehendaknya. Itu yang dikatakan sunnatullah ya. Bagaimana pun keadaan ini yang akan terlaksana yang sunnatullah itu, yang ketetapan Allah itu. Ya, jadi orang yang beriman kalau tak sesuai dengan keinginannya dia sudah tahu banyak sunnatullah bukan di situ. Sunnatullahnya seperti ini, dia nerima. Tak dia kesal, tak dia macam-macam. Oi, Ramadan ini kan. Ya boleh, tapi sedikit saja. Kemudian dia ingat bahwa Allah menyunahkan yang seperti itu. Jadi kita dapat jawaban. Tidak terombang-ambing berangan-angan, ngapalah tak terjadi yang seperti yang kuyaku. Padahal sunnatullahnya tak ada di situ. Ya kita macam-macam orang. Nah, yang betul dia ingat Allah bahwa yang diizinkan Allah mempunyai yang itu. Itu sikap kita sebagai orang yang beriman, orang yang mengikuti Quran. Ya, beda. Sesuai dengan segala aturan yang sudah diadakannya. Jadi Allah tidak akan menjalankan kehendaknya sewenang-wenang. Ya, Allah tidak sewenang-wenang. Kita itu bayang kadang-kadang tak ngerti. Manusia dijadikan berbeda akal, fikiran dan pendapatnya. Nah, itu ingat tuh. Berbeda akal dan pendapatnya. Sudah diberitahukan ini. Kalau ada orang tak sependapat dengan kita, jangan langsung orang itu disalahkan. Oh, orang itu tak keruan itu. Belum tentu, entah dia yang benar, kita yang salah. Ya. Ya, manusia ini kan dalam Quran dijadikan keadaan lemah. Kita ini lemah. Manusia ini ada kelemahan. Dia lupa, dia lalai, malas, dia hilap. Itu manusia. Itulah kita. Itulah kita. Itulah saya, begitu. Jadi kalau kelihatan yang janggal, tenang dulu. Dia yang benar apa saya? Menurut saya begini. Tapi yang dia berpendapat begitu. Tahan dulu. Jangan langsung apa istilahnya apa? Masukkan kehendak ya. Jadi tidak boleh sama sekali. Selalu dia tuh nak menang, tidak boleh. Dalam Quran ini sudah diberitahu tidak boleh. Manusia berbeda. Kecuali peraturan-peraturan ya, hukum-hukum itu memang sudah ada, dibuat oleh yang berwenang. Tapi kalau masalah pribadi ini, itu ukurannya ke sini. Tidak boleh menang sendiri, tidak boleh masakkan kehendak. Oh, menurut aku itulah, aku kehendak itu tidak jadi. Wah, tidak bisa itu. Itu bukan pribadi Al-Quran. Kalau Al-Quran dia longgar, dia bertoleransi, ya, dia menghargai juga orang lain. Ya. Nah, begitu. Itulah sunnah Allah
Karena itu terjadilah perselisihan dan bunuh-membunuh. Oh iya, itulah yang terjadi keributan sekampung. Karena tidak mau menghargai, karena tidak tahu bahwa manusia itu sama punya hak, sama ada kebenaran, sama ada kebenaran dalam dirinya, dan sama juga ada kekhilafan. Kalau itu yang terjadi, manusia ini akan saling harga-menghargai. Nyaman hidup ini. Tak perlu bertengkar, tak perlu saling paksa. Nak balas kampung, tak perlu. Tak usah. Sudah ada pemberitahuannya. Cari tentang bagaimana manusia itu dijadikan. Ketemu dia. Itulah sunnah Allah. Karena itulah Allah menurunkan agama untuk difikirkan atau dipegang hidayahnya. Akal, pikiran, dan amal perbuatan manusia itulah yang akan menentukan bahagia atau sengsaranya, sebagaimana diuraikan dalam beberapa ayat. Jadi yang menentukan itu dapat petunjuk ke dia atau tidak itu. Ada tukang parkir langsung berantem persoalan duit 2.000 kan. Itu kalau dipikir alangkah bodohnya kita ya. Jadi itulah Allah jadikan lapang masalah ini. Ya. Bahagia atau sengsaranya sebagaimana diuraikan dalam beberapa ayat. 3. Orang-orang beriman disuruhkan agar bersedia menyumbangkan harta benda pada jalan Allah agar agama berkembang dan tersiar tanpa mengalami rintangan. Diperingatkan bahwa harta benda itu hanya bermanfaat waktu rintangan. Diperingatkan bahwa harta benda itu hanya bermanfaat waktu di dunia ini saja. Di hari akhirat tidak ada lagi gunanya. Perumusan tentang harta benda. Itu. Jangan terkecoh manusia ya, oleh benda. Banyak yang terkecoh oleh benda, tersungkur-sungkur memikirkan benda ini. Nah, menurut Quran tidak begitu. Hanya pelengkap kehidupan, menyampaikan ketujuan kehidupan. Ya. 4. Allah yang akan disembah itu mempunyai sifat-sifat yang amat sempurna, tidak sama dengan sifat-sifat manusia. Allah Maha Tahu dan Maha Berkuasa dalam mengurus alam semesta tanpa bantuan siapapun. Tidak ada bantuan siapapun. Allah mengurus alam semesta ini. Allah mengurus manusia, tidak ada bantuan siapapun. Kita yang minta bantu dengan Allah. Ya, dengan membaca petunjuknya dalam Al-Quran, kita ikuti, berarti kita menemukan sebuah petunjuk yang sangat berguna buat kita. Jadi kita ini soalnya sekarang nih, kita yang butuh itu soal. Jadi kita yang mencari. Kalau kita yang menghindar-hindar, ya salah kita sendiri. Ya, menghindar-hindar, ya tak tahu, pura-pura tak dengar, salah kita sendiri. Ya, Allah itu sangat sempurna dan Ar-Rahmanir-Rahim, dia pengasih dan penyayang. Tapi manusia lah yang tidak tahu bagaimana keinginan Allah terhadap manusia. Yang tidak tahu, maka banyak kita lihat macam-macam. Ya, kadang-kadang hancur. Banyak kita saksikan. Itu karena tidak tahu, karena tidak mau. Kalau mau, Allah itu pengasih lagi penyayang. 5. Kiranya paksaan untuk memeluk agama Islam. Orang yang diberikan seruan dapat memahami dengan baik mana yang benar dan apa yang salah. Dia sudah dapat memisahkan mana yang benar dengan yang salah. Dengan hak yang batil itu dia sudah tahu.
Nah, ini dulu mulai. Nah, dengan adanya satu keinginan, dia tidak mau lagi kepada jalan-jalan yang batil itu. Dia sendiri berjuang ya, dalam perjalanan hidupnya. Dia tidak mau dengan jalan yang batil itu, tidak mau. Dia selalu mencari jalan yang benar. Ia bebas menentukan pilihannya. Islam bukan disiarkan dengan pedang. Siapa yang beriman bahagialah ia, dan siapa yang kafir sengsara lah nasibnya. Ya, kembali juga kepada orangnya. Yang beriman selamatlah dia, yang kafir sengsaralah dia. Jadi bebas, tidak ada paksaan. Islam bukan disiarkan dengan pedang, tapi dengan menggugah ya, kejiwaan manusia, sehingga dia berpikir, oh memang benar, inilah yang harus aku jadi pegangan. Itu antara lain dalam baru salah satu surat ayat kursi. Demikian hebatnya Allah dengan segala keadaannya. Jadi kita lah dengan kesadaran mengutamakan dalam hidup kita ini, mengutamakan Allah, menomorduakan yang lain. Duit, pekerjaan itu nomor 2 ya, semua dalam aturan Allah yang Maha Kuasa. Bumi dan langit ini diatur demikian rupa. Maka itu manusia harus sangat menerima itu. So, dia tidak ada daya juga kalau dia bantah. Tidak ada daya juga dia. Hanya begitu-begitulah. Lebih baik dia patuh kan, daripada dia membantah. Membantah tidak ada juga hasilnya, tambah jauh. Begitulah petunjuk Allah yang menyuruh kita sendiri memahaminya dan kita sendiri mengambil sikap. Nah gitu. Bapak, Ibu dan Saudara yang dirahmati Allah, kemudian kita lihat beberapa ayat dalam kesempatan ini. Tadi yang benar dan sesat sudah diberitahukan. Sekarang kira-kira yang tersesat. Ayat surat 9 ayat 15. Surat 9 ayat Taubah ayat 15. Mari kita lihat. Tolong dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuzhib ghaiza qulubihim wa yatubullahu ala may yasha wallahu alimun hakim, yang artinya, dan dia menghilangkan kemarahan hati mereka orang mukmin, dan Allah menerima taubat orang yang dia kehendaki. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dan Allah menghilangkan kemarahan atau kekesalan hati orang-orang mukmin. Kan kesal kan? Kita sering kesal itu kan. Padahal itu tidak boleh. Ya, rentetan dari kesal itu emosi, marah, itu barang-barang terlarang semua. Itu Quran mengatakan. Ya, lanjutnya iri, dengki, ujub, riak, sombong, itu juga terlarang. Itu Quran. Quran ini sifatnya mutlak. Tidak ada kalau diikuti dia beroleh kebaikan, kalau tidak diikuti dia berdosa. Itu Quran. Hadis-hadis yang sahih juga demikian. Maka dikatakan hadis yang sahih, banyaknya hadis palsu yang beredar. Ya. Yang tidak ada sandarannya ke Quran, itu dikhawatirkan hadis itu. So, Nabi Muhammad memperbuat Quran, melaksanakan Quran. Kok ada hadis yang nyelonong sendiri, itu dikhawatirkan. Itu disinyalir hadis palsu itu sangat banyak. Kalau Malaysia, Perdana Menteri Mahathir Muhammad itu mengatakan 600.000 katanya hadis palsu. 600.000. Kalau di Indonesia ada
ada penelitian dilakukan 32.400 hadis palsu yang beredar. Ini terjadi pada saat zaman penjajahan dulu, yang sudah direncanakan oleh penjajah Belanda, yang dengan tokohnya Van der Plas dan Son Hokroni, dua orang tokoh Belanda, untuk memutarbalikkan ajaran Islam selama penjajahan. Nah, itu sedikit sekali yang baru sempat diluruskan. Antara lain, kalau sudah kita merujuk kepada Quran, maka ketemu. Ya, maka ketemu. Begitulah keadaan di kita. Kita memaklumi itu. Kita tidak juga bisa selalu langsung menyalahkan, tidak bisa. Kecuali dengan kesadaran ingin tahu mana sih yang benar. Ya. Yang jelas Quran ini dari dulu satu sampai sekarang. Tapi kalau hadis banyak macam. Ya. Jadi itu dikatakan, dan Allah menghilangkan kemarahan atau kekesalan hati orang-orang mukmin, dan Allah menerima taubat orang yang disukainya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Tergantung kepada orangnya juga. Ini disebut di sini taubat. Memang kalau masa-masa lalu kita dalam keadaan gelap, tidak tahu, maka belakangan ingat, kita sadar, waduh, Masya Allah, banyak ni anakku yang terlanggar. Semanalah itu keadaannya, apakah nanti berisiko ke aku ni. Maka kalau itu yang terjadi, Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka diberikan jalan taubat. Ya, dengan jalan bertaubat menghapuslah kesalahan-kesalahan masa lalu, dan dengan tekad yang sungguh-sungguh bahwa dia memang benci pada peristiwa kesalahan yang dahulu pernah dia lakukan pada saat ilmu belum ada umpamanya jalan itu. Tidak tahu dia. Nah, begitu datang petunjuk kepadanya, maka dia menyesali keadaan-keadaan itu. Insyaallah Allah Maha Pengasih lagi Penyayang, itu taubat orang itu diterima. Begitu tuntunannya. Jadi bukan tidak ada jalan bagaimana mestinya ini, susah ni anakku ini. Tidak ada jalan dibukakan Allah dengan jalan bertaubat terhadap kesalahan masa lalu. Sudah itu memang dia benci dengan peristiwa-peristiwa yang dulu dalam keadaan sesat dia lakukan. Sudah itu dia benci, dia tidak lagi menoleh kepada kesesatan itu. Nah, itu yang betul. Itu namanya taubat nasuha. Lanjut kita lihat tentang sesat menuruti nenek moyang. Surah 5 ayat 1415. Itu terus artinya aja ya, mengingat waktu. Surah 5 104 105. Al-Maidah. Quran surah Al-Maidah surat 5 ayat 104 dan 105 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami mengerjakannya. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? 105. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali, kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Tentang ini salah satu contoh ya, bahwa nenek moyang kita dulu pada waktu itu peradaban mungkin belum banyak, apalagi ilmu. Nah, itu tidak masalah, tidak mustahil turun sampai sekarang, kayak anak dan cucu turun sampai sekarang. Biasanya kan
kita ini kan memang meniru irama orang-orang terdahulu. Kalau di kampung itu nenek itu rajin benar ngajak cucunya bercerita, berdongeng. Cucu tercengang. So zaman itu pendengaran belum ada. TV ini, radio baru yang ada, radio kecil-kecil itu. Jadi senang sekali kalau ada cerita-cerita. Itu contoh. Jadi dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah bagi kami kebiasaan yang kami peroleh atau pesakai dari bapak-bapak kami. Itu dia kan bantah dia kan, sudahlah, tidak usah nak belajar dan cukuplah kami apa yang ada sekarang ni jadilah apa kami peroleh dari nenek-nenek kami, dari bapak-bapak kami. Itu yang dipertahankannya. Bukan dia mencari pengelurusan. Zaman itu memang begitu pemahaman. Yang sebenarnya bagaimana? Itu seharusnya dia harus tersentak mencari apa yang sebenarnya, ialah Al-Quran yang sekarang jadi pedoman kita. Kalau tidak, itulah yang terjadi. Apa yang sudah ada dari nenek-nenek kami dulu jadilah. Itulah yang dikatakan budaya tradisional nenek moyang. Itulah yang banyak terjadi di kalangan saudara kita umat Islam. Terus terang. Ya, maka itu pemahaman agama dangkal. Ya, banyak dikatakan itu Islam liberal, Islam bebas, tidak mau dengan aturan Islam. Itu yang terjadi yang banyak. Jadi bagaimana ukurannya itu? Apakah jauh kita ya? Jauh lah, jauh dari kemestian, jauh dari apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Gimana kalau kita jauh dari keridaan Allah? Kemana tempat kita meminta, kepada siapa? Kepada Allah. Kok kita jauh? Kan tidak masuk akal juga itu kan. Kalau meminta dekat-dekat dulu, sayang-sayang dulu lah. Ibaratnya mamang meminta dengan mamang, ya ambil dulu hatinya. Kadang dengan Allah sudah jelas, kita petunjuknya jelas. Tadi kita sudah urai di surat Ayatul Kursi tadi. Itulah sikap kita sebagai seorang mukmin. Ya, jadi tidak ada duga-dugaan, ya, terka-terkaan, kalau tidak ada itu. Ini pasti jelas, lihat ayatnya, baca, pahami, pakai. Itu masalah. Jadi jangan kalau sudah urusan agama, kalau itu bacalah Tuhan. Dia tidak mau, seolah-olah tidak mau. Ini bagaimana ini keadaannya begini ini, ya? Coba jadi renungan kita. Ya, semoga Allah masih memberikan petunjuk dan hidayahnya dan membimbing ke arah yang sebenarnya, yaitu budaya Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ya. Apakah mereka mengikuti juga kebiasaan itu, meskipun bapak-bapak mereka tidak mengetahui suatu apapun juga dan tidak pula mendapat petunjuk. Ya. Nenek moyang kita dulu belum belajar, belum ada kesempatan belajar. Penjajahan Belanda tahun 45 baru berakhir penjajahan itu. Tahun 41 Jepang masuk, 3,5 tahun Jepang. Sebelum itu Belanda 350 tahun. Kapan orang tua kita, nenek moyang kita bisa belajar? Ada kesempatan belajar? Kalau tidak, di generasi kita sekarang lah ilmu ini keluar. Ya, kesempatan kita merujuk, meluruskan, memeriksa. Jangan hanya kanyut dengan apa yang ada. Ya, Quran sudah terangkat sekarang. Kalau dulu dibendam oleh Belanda itu, tidak boleh dikeluarkan. Apalagi untuk di makna-maknakan, tafsir-tafsirkan. Kalau baca saja boleh katanya, tapi jangan diarti-artikan. Dibuatlah sebuah hadis palsu. Al-Quran itu salah-salah membacanya bukan boleh palu, malah boleh dosa. Itu hadis palsu itu, katanya itu hadis, tapi tidak ada hubungannya dengan petunjuk.
Itu antara lain salah satu. Saya mendengar betul dari orang yang menyampaikan. Ya orang belajar tentu tidak langsung paham. Salah dulu ya jadilah. Terus belajar terus lama-lama kan ketemu juga jalan mestinya. Itu begitu kan keadaan kita ini. Tidak ada langsung belajar lah betul sekali. Jadi tidak ada pengajian orang tinggi ya, itu tidak ada. Pengajian orang bulat, nah itu mungkin. Dari mana saja mulai, itu manfaat, nah itu mungkin. Ayat 105, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, orang-orang yang sesat tidak memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Jadi orang-orang yang sesat itu tidak akan memberikan mudarat. Dia sendiri sesat kok, kapan dia nak bisa memberikan mudarat kepada orang yang benar? Tidak mungkin. Ya, orang sesat itu tetap baiklah dengan kesesatannya. Kepada Allah tempat kembalimu sekalian, lantas Allah memberitakan kepadamu apa yang kamu amalkan. Ya, siapa yang mengamalkan tidak akan kemana-mana, tetap balik ke dia. Siapa yang menjadi payah, tetap balik ke dia. Padi ditanam, padi tumbuh, alang-alang ditanam, alang-alang tumbuh. Tidak mungkin tertukar. Yang siapa yang punya, kalau punya dia tetap kembali kepadanya, begitu. Jaminan Allah itu begitu. Ya, siapa yang berbuat, ya tunggu apa imbalannya dari Allah. Yang buat yang baik. Siapa yang berbuat yang buruk, tunggu apa imbalannya dari Allah. Begitu pendirian kita ini sekarang mukmin. Wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yarah, fa may ya'mal miskala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang buat baik oleh sebesar biji zarah dibalas oleh Allah. Barang siapa yang berbuat tidak baik walau sebesar biji zarah akan dibalas oleh Allah. Dua itu baik persoalan ini. Persoalan hidup ini dua itu baik. Mudah-mudahan kita tertempuh jalan yang selamat. Selamat dunia, selamat di akhirat. Sebab ada doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, beri kami kesejahteraan hidup di dunia dan beri kami keselamatan hidup di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Itu memang permintaan itu memang benar. Sudah benar. Tapi diiringi tidak dengan perbuatan, dilakukan tidak dengan perbuatan. Kalau dilakukan insya-Allah terkabul. Tapi kalau jadinya doa, itu tidak ada. Penggangnya dari api itu jauh. Tidak ada hubungannya. Berdoa menoleh juga ke tempat lain, nampak juga apa-apanya. Ini berdoa nih, tangannya begini. Tapi tidak ada kesungguhan itu. Kesungguhan itu memang dengan sungguh-sungguh kan. Cobalah perhatikan. Jadi kita sekarang mulai mengarah kepada yang bagaimana mestinya itu yang bagaimana. Ya, melihat kelemahan kita di masa lalu. Kemudian lanjut Saudara Habib, Allah yang memberi petunjuk. Surat 39 ayat 37. 39 ayat 37. Surat 39 ayat 37 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa dan mempunyai kekuasaan untuk menghukum? Nah, jadi kayaknya di sini manusia tidak ada perannya terhadap seseorang, tidak ada perannya ya. Itu memang juga dari Allah. Dan siapa yang ditunjuki Allah, maka tidak ada orang yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa lagi Maha Berkuasa untuk mengutuk
Jadi jangan khawatir kalau memang dia sudah merasa menjalani petunjuk Allah, tidak ada orang yang bisa menggagalkan, tidak ada. Ya, tidak ada manusia yang bisa menggagalkan. Tetap Allah itu Maha Kuasa. Serahkan semua persoalan dengan Allah. So Allah itu yang Maha Kuasa, yang Maha Kuat. Tidak ada apa-apanya manusia. Ya, tidak akan bisa manusia merubah ketetapan Allah. Baik, lanjut kita lihat siapa yang menyesatkan. 7:17 surat 7 ayat 17, coba kita lihat. Surat 7 surah Al-A'raf ayat 17 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ini musuh kita rupanya. Ini juga kita tidak boleh lupa, ya, harus selalu juga kita dalam ingatan, dalam pemahaman kita bahwa musuh kita itu yaitu iblis. Ya, inilah yang menghambat kemajuan manusia. Maka itu dia sering melemahkan orang yang menuntut ilmu. Nah, cari orang banyak baiklah, kata aman juga dia. Cara yang tadi, yang banyak tadi, cara budaya tadi, kayak cukuplah itu baik dia bilang. Nah, itu iblis. Iblis ini dia sudah berjanji di hadapan Allah untuk menyesatkan semua anak Adam. Jadi yang sampai kepada kita, yaitu iblis itu bekerja di dalam hati manusia. Dia merubah hati manusia dari patuh bisa berubah menjadi engkar. Itu iblis. Jadi bagi kita mudah saja kalau ada sesuatu yang kira-kira membuat keadaan itu menjadi menyimpang, mengucaplah astagfirullahaladzim. Ini iblis rupanya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah, aku tidak. Kau ke lain tempat, baik. Pergi kau, jangan dengan aku. Boleh dialog macam itu dengan iblis. Jangan dilayani, jangan sekali-kali diberi sedikit pun kesempatan, jangan diberi. Ya, kalau tidak mau dipenyuknya, dihancurkannya. Itulah iblis, ya, sedang menjadi sumpah baginya di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia. Jadi kita sebagai orang mukmin yang sudah beriman, itu kita harus tahu sangat. Jangan kita terlena. Ayat 2 surat 2 ayat 10. Coba kita lihat dikit lagi. Surat 2 surah Al-Baqarah ayat 10 yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Nah, itu dia nih. Dalam hati mereka ada penyakit. Nah, kita meluruskan, menyembuhkan hati ini, menyehatkan hati ini, atau jiwa katakanlah, menyehatkan jiwa ini. So memang yang penentu dalam diri manusia itu adalah jiwanya itu. Memang hatinya juga tempat iblis berperan, terakumulasi menjadi jiwa. Maka itu jiwa ini yang menjadi sehat kalau orang itu benar-benar mencari jalan petunjuk. Dan jiwa ini pula lah yang sakit kalau orang itu abai dengan petunjuk. Buktinya ada rumah sakit jiwa, dimasukkan ke sana, kasih obat tidur, tambah tak bisa apa-apa lagi. Ya, macam-macam di situ, ada yang ngoceh-ngoceh. Asal mulanya ringan, stres asal mulanya, tidak setuju. Tapi pelanjut, ngelamun,
jiwanya rusak. Jadi manusia kalau sudah rusak jiwanya ini, susah nak benar, susah nak lurus. Ya, maka itu kewajiban masing-masing kita ini betul utama sekali memelihara kesehatan jiwa ini, hati. Ya, isi terus dia dengan ilmu. Insya Allah dia akan berperan dengan baik, tahu yang halal dan yang batil, tahu yang halal dan yang haram. Bersih dia. Ya, subhanallah, maha suci Allah, memang dia bersih, dia ikuti itu sifat-sifat Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dia tak doyan dengan pujian. Jangan teman-teman orang tak puji, ya ini orang ini tak benar ini, jangan. Memang tak ada hak manusia pujian itu hak Allah. Segala puji bagi Allah. Kalau kita dipuji orang, alhamdulillah, bukan hak kita, sampaikan kepada Allah. Segala puji bagi Allah, serahkan dengan Allah. Jadi kita tidak gila pujian. Apa namanya sekarang itu pujian itu apa namanya sekarang? Secara politik apa namanya? Secara politik penyadaran, apa penyadaran. Nah begitulah. Jadi pujian itu milik Allah. Allahu Akbar, Allah itu maha besar, tiada melebihi kebesarannya. Tadi sudah diceritakan dalam surat Ayatul Kursi. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Begitulah pendirian kita sebagai seorang mukmin, tidak bergeser sedikit pun. Nah, kemudian dengan pribadi yang seperti itu, uruslah dia dunia ini. Pergi dia masuk ke lapangan urusan dunia. Ya, sebab dia sendiri diberi pendidikan oleh Allah sebagai khalifah fil ardi, sebagai yang dipercaya bisa menatur, mengenata, menguasai bumi ini. Diserahkan kepada manusia. Nah, pergilah dia ke lapangan itu. Tapi pribadinya kuatkan dulu, Al-Qurankan dulu, seperti pribadi yang tidak mau goyah tadi. Apa dah hebat Islam? Ya, apa juga dalam kebersamaan yang mau dilakukan secara Islami, Qurankan dulu saudara kita itu. Budaya Qurankan dulu dia, agar dia betul dalam bekerja. Jangan hanya dikumpulkan, diarahkan, terus disuruh kerja, centang berenang juga dia, ilmunya kurang, keterampilannya kurang. Kapan dia bisa mengerjakan pekerjaan yang baik, yang betul? Mustahil juga kan. Tapi isi dulu dia dengan ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu Al-Quran. Sudah betul, sudah jadi dia, silahkan suruh dia mengerjakan sesuatu. Begitu suruhan. Itu ada juga. Ya, karena kurangnya pemahaman kita di awal, kadang-kadang baru tidak berapa jauh berjalan sudah patah. Karena tidak punya kemampuan tentang itu. Ya. Begitulah kehendak kita ke depan, ya. Kalau ada sesuatu untuk pembentukan keadaan-keadaan badan-badan, Islamkan dan beriman Qurankan dulu mereka-mereka itu. Masukkan jiwa Quran dulu 3 atau 4 bulan, baru pekerjakan dia. InsyaAllah dia akan menjadi orang yang tangguh, sanggup menantang apapun keadaan, ya, dalam tugas-tugas masalah dunia ini. Ya, dia orang yang sudah mapan, disuruh bertugas, ya tetap jadi, insyaallah jadi. Tapi kalau dia biasa-biasa saja, baru budaya gendong-gendongan tradisional nenek moyang, baru disuruh bekerja, ya tidak lama patah dia. Ini kesalahan kita juga, ya, kesalahan kita juga. Itu perlunya dalam kebersamaan dalam segala hal, dalam satu arah, dalam satu tujuan. Kenapa tidak? Situlah kekuatan. Ya,
Insyaallah demikian. Jadi demikianlah pula ayat-ayat, beberapa ayat yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini, dan semoga sesuatunya itu dijadikan Allah sebagai petunjuk hidayah ya, kepada kita, dan kita pun meminta petunjuk itu dan hidayah itu. Kita minta dengan satu perasaan yang ikhlas, yang sungguh-sungguh. Ada hubungan kita dengan Allah, insyaallah itu akan menjadi kenyataan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.